Assalamualaikum Sobat Football United. Masih terkait dengan Erik ten Hag. Jadi ada sebuah semacam kayak artikel mungkin ya, ataupun juga konten di Sky Sport yang menyebutkan kenapa Manchester United memutuskan untuk tetap bersama dengan Erik ten Hag. Gue ingin bahas hal tersebut ya. Bagaimana mereka memutuskan untuk tetap bersama dengan Erik ten Hag setelah season review yang mereka lakukan. Dan Ineos ini sepakat sekali lagi setelah review tersebut untuk bersama dengan Erik ten Hag, bahkan memperpanjang kontrak dari Erik ten Hag. Ada support, ada dukungan yang diberikan di sana, walaupun situasi musim lalu ada kemunduran ya, peringkat ke-8 minus selisih golnya minus, lalu bagaimana perjalanan di Champions League yang tidak bisa lolos bahkan ke Europa League sekalipun ya, karena memang berada di peringkat yang paling bawah, lalu juga permainan yang tidak atraktif, tidak menghibur sepanjang musim lalu. Ketidakkonsistenan menurut gua, karakter yang masih belum muncul di skuad Manchester United. Tentu saja ada tanggung jawab dari sisi pelatih dan banyak hal-hal negatif lainnya. Tapi setelah review yang dilakukan oleh Ineos, diputuskan Erik ten Hag tetap stay, bahkan akan segera diperpanjang kontraknya. Nah, memenangkan Piala FA musim lalu ini dilihat sebagai salah satu faktor terbesar kenapa kok Erik ten Hag, nih gue sambil melihat juga ya ke konten tersebut, kenapa kok akhirnya Erik ten Hag ini tetap dipercaya sebagai manajer di Manchester United untuk musim depan. Jadi bagaimana ada 2 trofi dalam 2 musim ini memberikan betul semacam kayak pembuktian bahwa Erik ten Hag, walaupun situasinya tidak bagus, walaupun situasinya tidak positif, dia tetap bisa mendeliver sesuatu, dia tetap bisa memberikan trofi. Dan ini sangat penting bagi Manchester United, di mana memang ya Manchester United sejarahnya ini ditulis dengan trofi. Di musim-musim penuh dengan trofi, misalnya musimnya Sir Alex Ferguson sekalipun ya, tidak sepanjang musim selalu Manchester United tampil bagus. Ada juga periode-periode Manchester United tampil nggak banget, tapi bagaimana tetap trofi itu bisa hadir di Old Trafford. Dan menurut gua ya, seperti ditulis juga oleh atau disebutkan di Sky, ini merupakan salah satu faktor penting. Di salah satu faktor lainnya adalah kenapa kok Erik ten Hag ini tetap akhirnya dipilih di Manchester United adalah bagaimana Erik ten Hag ini bisa bekerja dengan bagus untuk mengorbitkan pemain muda. Dan ini secara konsisten dilakukan dari musim lalu. Ada Alejandro Garnacho, ada Kobbie Mainoo, bahkan bertambah dengan Willy Kambuala misalnya ya. Lalu juga Amad Diallo. Dan ini sesuai dengan filosofi dari Manchester United, youth, courage, dan juga sukses. Bagaimana hal ini dipandang oleh Ineos ya, tentu saja menjadi salah satu value penting yang ternyata walaupun dengan situasi sulit musim lalu, misalnya Erik ten Hag tetap memiliki kepercayaan kepada pemain muda. Ya, memang ada situasi misalnya karena skuad yang memang sangat tipis sehingga akhirnya pemain muda itu dijadikan pilihan. Namun di sisi lain bagaimana Erik ten Hag dengan situasi sempit dan akhirnya ya mendorong pemain muda tersebut tetap bisa membuat pemain muda tersebut ya berperforma yang bagus, bahkan menunjukkan potensi yang besar. Karena bisa saja ketika banyak cedera ya, lalu tidak ada pilihan lain, pemain muda yang ditampilkan, lalu itu failed, itu gagal karena pemain mudanya tidak berperforma. Tapi ternyata bagi Erik ten Hag dan juga Manchester United justru sebaliknya, di situasi sempit yang memaksa Erik ten Hag harus melihat opsi lain, dalam hal ini adalah pemain muda, itu bisa dilakukan dengan lancar karena pemain-pemain muda yang diberikan kesempatan tersebut juga bisa berperform dengan bagus. Tentu saja Erik ten Hag memiliki pertimbangan ya dan juga analisa, sehingga tidak semua pemain muda misalnya itu diberikan kesempatan, walaupun ada beberapa pemain muda yang sangat ramai katakanlah di sosial media, banyak fans ingin melihat si A, si B, si C, tapi itu tidak terjadi di atas lapangan karena mungkin ada penilaian, ada pertimbangan dari tim kepelatihan Erik ten Hag sendiri yang memang melihat oke, pemain ini duduk di bangku cadangan dulu, pemain ini ikut latihan dulu, pemain ini oke, sudah bisa ditampilkan. 2 nama yang memimpin menurut gue ada pada Kobbie Mainoo dan juga Alejandro Garnacho.
khusus untuk Alejandro Garnacho bahkan ya menurut gua menit bermain dari pemain ini musim ini sangat tinggi sekali ya. Dia bahkan beberapa kali mampu menyingkirkan pemain senior misalnya seperti Anthony atau bahkan Marcus Rashford. Walaupun mungkin dia belum stabil, belum konsisten, tapi bagaimana kepercayaan diri dari Alejandro Garnacho ini meningkat secara luar biasa. Ada beberapa momen pertandingan dia tampil juga luar biasa. Golnya menghadapi Everton salah satu bukti bahwa secara teknis dia luar biasa, secara karakter dia luar biasa, kepercayaan diri juga sangat tinggi sekali, dan sering membuat orang lupa bahwa Alejandro Garnacho ini masih pemain muda ya. Sama dengan Kobbie Mainoo juga demikian. Memang dia ada talenta, dia ada bakat, tapi bagaimana Erik ten Hag ini bisa dalam tanda kutip merawat talenta bakat itu sehingga bisa tampil juga ya di atas lapangan dengan luar biasa, dengan kepercayaan diri dan lain-lain. Menurut gue ini merupakan kredit yang sangat positif. Lalu juga pemain-pemain muda lain yang diberikan kesempatan musim ini menurut gue menunjukkan dan ini yang gue ambil dari Sky sekali lagi ya, bahwa Erik ten Hag bisa bekerja dengan bagus dengan para pemain muda. Ini juga dilihat sebagai Ineos sebuah poin plus. Kita tidak pernah tahu nanti di bursa musim transfer misalnya akan seperti apa situasi keuangan finansial dari Manchester United. Yang jelas untuk membangun sebuah finansial yang positif, misalnya Manchester United sudah disebutkan oleh Sir Jean Ratcliffe di salah satu wawancaranya ya, tidak akan mendatangkan pemain seperti Kylian Mbappe misalnya, ataupun pemain-pemain premium dengan harga mahal. No, forget it, lupakan itu semua. Manchester United akan lebih mungkin banyak bekerja dengan bibit-bibit unggul, dengan talenta-talenta baik itu yang dari dalam ya, artinya dari akademi ataupun juga dari luar. Dan ini dibutuhkan kejelian juga dari pelatih. Dan kalau gua melihat Erik ten Hag yang memang tadi disebutkan oleh Sky ya, bisa bekerja dengan bagus dengan para pemain muda. Soal ini kan sebenarnya juga sudah terjadi misalnya di Ajax, di mana sistem di Ajax juga banyak memberikan kesempatan bagi para pemain muda. Tapi kesempatan itu kan juga harus bisa ditangani dengan tepat oleh pelatih kepala misalnya ataupun manajer. Dan Erik ten Hag dilihat oleh Ineos memiliki poin tersebut. Sudah 2, dan poin terakhir yang tidak kalah penting adalah pengganti. Bagaimana di market Ineos melihat tidak ada calon pengganti yang meyakinkan. Nama-nama yang beredar tidak bisa meyakinkan Ineos bahwa katakanlah nama-nama tersebut dilihat lebih baik daripada Erik ten Hag. Dilihat lebih baik dari faktor mana? Faktor banyak hal ya, bukan hanya soal masalah performa di atas lapangan, bukan hanya soal masalah menerapkan permainan yang bagus, tapi juga karakter, komunikasi, filosofi dan lain-lain. Dilihat memang tidak ada yang lebih baik daripada Erik ten Hag. Bisa jadi juga ke hal-hal teknis ya, misalnya soal gaji, misalnya soal transfer budget dan lain-lain. Menurut gua ya, dan yang disebutkan juga oleh Ineos ya, memang mereka tidak melihat ada calon lain yang lebih bagus. Dan menurut gua ada satu faktor lagi yang juga penting, yaitu adalah sinergi. Gua berpikir mungkin Ineos tidak melihat ada sinergi yang bisa dibangun yang lebih solid dibandingkan dengan seorang Erik ten Hag yang tentu saja memiliki keunggulan terkait dengan sinergi ini. Kenapa? Karena ketika Ineos berada di Manchester United dari bulan Januari atau bulan Februari mulai bekerja, ya Erik ten Hag sudah berada di Manchester United. Jadi mereka sudah melakukan komunikasi, mereka sudah bahkan melakukan rencana-rencana terkait dengan musim depan, terkait dengan situasi di bursa musim transfer musim panas ya. Jadi memang sudah ada komunikasi untuk membangun sinergi tersebut dibandingkan dengan calon-calon dari luar. Oleh karena itulah menurut gua ini merupakan faktor yang sangat penting ya, sinergi, dan nampaknya itu tidak dilihat ada pada calon lain. Di samping salah satu faktor lagi kalau gua tambahkan bahwa ya Erik ten Hag selama 2 musim di Manchester United dia sudah berada di titik yang positif dan juga titik yang negatif. Dia tahu kenapa dia bisa sukses di musim pertamanya, katakanlah demikian, dan dia juga bisa tahu kenapa ketika dia fail atau gagal di musim kedua. Gagal dalam arti peringkat liga melorot, selisih gol minus, banyak gol ya yang atau shot on goal yang menderita ke Manchester United, tapi walaupun trofi tetap bisa dihadirkan di sana by the way. Tapi yang jelas Erik ten Hag ada di saat atas dan juga saat bawah. Dia lebih punya pengetahuan, katakanlah demikian, apa yang berhasil, apa yang tidak bisa berhasil, sehingga ya dia sudah tahu, harapan gue demikian ya, apa yang harus dilakukan di musim ketiganya. Tentu saja ini juga akan sangat berpengaruh ke support dari Ineos, tapi paling tidak poin-poin ataupun butir-butir yang disebutkan apa yang dia butuhkan itu berdasarkan kenyataan realita di Manchester United karena pengalaman dia yang sudah ada duluan dibandingkan dengan calon-calon lain. Kurang lebih demikian.
Oke, Sobat Football United, harus gue akhiri dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa, kalau ada komentar lain silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Semoga Sobat Football United dimanapun dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga, sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya, lancar-lancar terus usaha positifnya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.